Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita bab ke-39, bab man jahada syai'an minal asma was sifat. Bab tentang orang yang mengingkari, menolak sebagian dari tentang al-asma wa sifat. Yang bab ini berkaitan tentang tauhid al-asma wa sifat. Ya, bahwasanya ada sebagian orang yang mengingkari atau menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat dengan mengingkari sebagian nama-nama Allah atau sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimulai dari bid'ahnya Ja'ad bin Dirham, kemudian Jaham bin Safwan, kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Kullabiyah, kemudian diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Insyaallah kita akan bahas secara sederhana dan secara global, tidak secara detail, karena pembahasan ini secara detail sudah saya bahas dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Yang mau melihat silahkan lihat di YouTube, ya. Saya bahas secara detail, tapi pada hari ini saya akan menjelaskan secara global saja, ya. Sebelum kita masuk dalam bid'ah tersebut, ya, tentang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, saya ingin jelaskan tentang sejarah bid'ah, ya. Sejarah apa? Sejarah bid'ah dalam sejarah Islam. Bid'ah muncul dimulai tatkala terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang terwafat pada tahun 35 Hijriah. Ketika Utsman terbunuh, yang membunuh dia, ya, banyak orang mengepung rumahnya, kemudian beliau terbunuh tatkala sedang baca Al-Quranul Karim, sehingga darah pun bercucuran memenuhi mushaf yang sedang beliau baca. Dan kita tahu di antara pengikut Utsman adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang ada di negeri Syam. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka kekhilafahan berpindah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu turun kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka rupanya Muawiyah yang ada di negeri Syam tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Bukan karena tidak mengakui kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka menuntut darah para pembunuh Utsman bin Affan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana." Barang siapa yang terbunuh, maka kami berikan kekuasaannya atau keputusannya kepada para walinya. Oleh karenanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menuntut para pembunuh Utsman bin Affan, menuntut kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib bisa menyerahkan para pembunuh tersebut, baru Muawiyah akan membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini Muawiyah di Syam radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan ide tersebut. Maksud Ali bin Abi Thalib, wahai Muawiyah, berbaiatlah kepadaku agar kita semua keamanan terjamin, stabilitas kembali normal, baru kita tanggapi para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Ali bin Abi Thalib beristihad untuk menunda penangkapan para pembunuh-pembunuh tersebut. Kenapa? Karena kondisi negara sedang kacau dan para pembunuh Utsman bin Affan banyak dari berbagai macam kabilah. Seandainya Ali bin Abi Thalib mulai menangkapi mereka, terjadi kekacauan yang luar biasa. Sehingga ijtihad Ali bin Abi Thalib tidak menangkap mereka, tunggu Muawiyah dulu apa? Berbaiat. Kemudian akhirnya tidak ada kesepakatan
Kemudian akhirnya terjadilah perang Siffin yang sebelumnya ada namanya pertemuan dua al-hakamain, ya, dua wakil untuk mendamaikan juru bicara Muawiyah dengan juru bicara Ali bin Abi Thalib. Juru bicara Ali bin Abi Thalib siapa? Juru bicaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian juru bicaranya Muawiyah adalah Amr bin As. Dua ini yang disebutkan al-hakamain. Dua ini yang disebut apa? Al-hakaman. Dua hakim. Maka tatkala mereka sudah bersepakat dan kemudian sudah setuju untuk damai, maka muncullah dari sekelompok orang dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib yang protes, yang mengatakan bahwasanya la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bagaimana kita menyerahkan keputusan masalah darah kepada dua orang? Barang siapa yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum maka telah kafir. Maka muncullah ya yang tidak ridha dengan keputusan dua hakim. Dua hakim namanya kelompok Khawarij. Ya, Khawarij inilah. Yang kemudian tatkala mereka sudah mulai berdamai, ternyata kelompok Khawarij ini sebagiannya masuk ke kubu Ali bin Abi Thalib, sebagiannya lagi masuk ke kubu Muawiyah. Sehingga di malam hari kemudian mereka seakan-akan menyerang yang masuk menyusup ke kubu Ali menyerang ke kubu Muawiyah, yang menyusup ke kubu Muawiyah menyerang ke kubu Ali bin Abi Thalib, sehingga terkesan bagi kubu Ali bahwasanya kubu Muawiyah telah berkhianat dan bagi kubu Muawiyah kubu Ali telah berkhianat, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka muncullah bid'ah yang pertama kali namanya bid'ah Khawarij. Ini bid'ah yang pertama kali. Yang kata Nabi SAW, tamruku mariqatun hina furqatin minal muslimin, taqtuluha awla ta'ifataini bil haq. Kata Nabi SAW, muncul sekelompok orang yang keluar, ya, yang mereka muncul tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, yang akan memerangi kelompok ini, kelompok yang lebih utama untuk benar, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh mereka kelompok siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang lebih benar antara Ali bin Abi Thalib adalah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang lebih menuju pada kebenaran siapa? Ali bin Abi Thalib. Ijtihad Ali bin Abi Thalib lebih tepat daripada ijtihadnya siapa? Muawiyah. Intinya kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kemudian diambillah kekuasaan oleh putranya Al-Hasan bin Ali. Muawiyah belum bergabung. Kemudian setelah Hasan bin Ali memegang tampuk kepemimpinan, dia memandang daripada terjadi keributan di antara kaum muslim dari pertumpahan darah, mending dia damai dengan Muawiyah. Kemudian dia tanazzala anil khilafah, dia melepaskan khilafah dan dia serahkan kepada siapa? Muawiyah, yang disebut dengan Amul Jamaah. Itulah tahun persatuan antara seluruh kaum muslimin, ya, termasuk Muawiyah. Ya, akhirnya Muawiyah menjadi apa? Pemimpin. Kemudian setelah itu Hasan bin Ali terbunuh, diracunnya. Intinya Muawiyah radhiyallahu anhu setelah itu menjadi khalifah setelah siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Setelah muncul Khawarij, muncullah firqah yang lain oposisi yang namanya Syiah. Ya, setelah Khawarij muncul apa? Syiah. Syiah kata para ulama terbagi menjadi 3 model. Yang pertama disebut dengan Al-Mufaddilah. Yang kedua namanya As-Sabah, tukang cela. Yang ketiga namanya Al-Mu'allihah. Maksudnya Al-Mufaddilah yaitu yang menyatakan bahwa Ali
lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Ini paling ringan, Syiah yang paling apa? Ringan. Dan sebagian salaf ada yang terpengaruh dengan pemahaman seperti ini ya. Kemudian yang parah mencaci maki. Mencaci maki ya. Abu Bakar dan Umar yang anti Ali dia cimaki, apalagi Muawiyah. Kalau Abu Bakar Umar dicimaki, apalagi sahabat yang lainnya. Yang parah Mu'alliha yang menuhankan Ali. Menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mereka menganggap Ali adalah Tuhan, maka kemudian Ali pun memanggil mereka, minta mereka untuk bertobat. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menggali parit untuk membakar mereka. Ya. Dalam sebutkan lamma ra'aitu amran munkaran ajajtu nara wa da'autu kumbara. Tatkala aku melihat ada kemungkaran, maka aku nyalakan api dan aku panggil Kumbar anak buahku untuk membunuh mereka. Akhirnya mereka dibunuh. Tatkala mereka dibunuh, mereka semakin yakin Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan ya. Kata mereka, la yu'adzibin nar illa rabbun nar. Nabi pernah bersabda, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti Ali bin Abi Thalib menyiksa dengan api, berarti dia tuh Tuhan. Akhirnya mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. Dan perbuatan Ali pun dikritiki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun Ali bin Abi Thalib membunuh mereka karena mereka dianggap murtad, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Sebagai Tuhan, dan hukum murtad dibunuh dalam Islam. Man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang merubah agamanya bunuhlah dalam Islam. Taib, akhirnya Syiah pun berkembang dengan berbagai macam modelnya. Saya juga pernah bahas dalam kajian khusus tentang mengenal Syiah lebih dekat, silakan nonton di YouTube ya. Taib. Setelah muncul Syiah dan Khawarij, Syiah yang berpahaman seperti tidak seorang pun sahabat yang ada dalam barisan apa? Khawarij, dan tidak seorang pun sahabat yang ada dalam barisan apa? Syiah. Sahabat semua selamat. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bahwasanya para sahabat mereka berselisih dalam masalah al-ahkam, dalam masalah fikih. Para sahabat berselisih, tapi dalam untuk masalah akidah tidak seorang pun yang berselisih di antara mereka. Oleh karena tatkala muncul firqah-firqah ini, tidak seorang pun sahabat yang gabung dalam mereka. Padahal sahabat ribuan, tidak seorang pun yang masuk dalam kelompok mereka karena para sahabat mendapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu di akhir zaman sahabat ya, ini halaman 1 ya. Ini halaman berapa? Halaman 2. Di akhir zaman sahabat, muncullah di akhir zaman sahabat muncullah bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah. Melalui tangan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Mereka di zaman Ibnu Umar, sebagaimana antum bisa lihat hadis pertama dari Sahih Muslim, tatkala ada orang datang kepada Ibnu Umar menceritakan tentang Ma'bad al-Juhani, yang mereka mengatakan Ma'bad al-Juhani Qadari dengan segala pengikutnya mengatakan al-amru unuf, bahwasanya perkara tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah, terjadi begitu saja. Allah tidak pernah mencatat sebelumnya. Jadi kemudian terjadi, ya, tidak pernah dicatat sebelumnya. Semua kejadian yang ada ini tidak ada takdirnya sebelumnya, ya. Sehingga mereka mengingkari ilmu Allah yang azali tentang masa depan. Sehingga mereka ini dikafirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar, "Idza laqitumuhum fa akhbiruhum fa inna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni." Jika kalian bertemu dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan bahwasanya sampaikan kepada mereka, mereka tidak akan diterima amalan mereka meskipun sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir. Maka kelompok ini mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada apa? Takdir, maka mereka dikafirkan. Munculnya mereka ini di akhir zaman sahabat. Ibnu Umar termasuk sahabat junior masih bertemu dengan mereka.
Kemudian setelah itu muncul di zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tabi'in. Hasan al-Basri ini wafat kalau tidak salah 110 wafat 110 Hijriah. Ya. Hasan al-Basri punya murid yang banyak. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah suatu hari berbicara tentang masalah hukum, ya masalah pelaku dosa besar dalam Islam, dalam hukum Islam bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah dihukumi fasik, dia masih seorang mukmin tapi imannya kurang. Mukmin naqisul iman. Rupanya ada muridnya yang tidak terima, namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha kemudian mendebat gurunya Hasan al-Basri, kata dia menurut saya pelaku dosa besar itu tidak boleh disifati mukmin dan dia juga tidak boleh disifati kafir, tapi dia di antara keduanya, fi manzilah bainal manzilatain. Dia berada di suatu tempat di antara dua kedudukan, antara mukmin dan antara apa? Kafir. Apakah dia mukmin? Oh, bukan mukmin. Muslim bukan muslim. Kalau gitu kafir, bukan kafir. Terus apa? Di tengah-tengah, ya. Karena itu kemudian diusir oleh gurunya Hasan al-Basri rahimahullah taala, fa'tazala, maka dia pun i'tizal itu menyempal, membuat halaqah sendiri, maka dikenal dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya apa? Menyempal sendirian, ya. Namanya Mu'tazilah. Muncullah apa? Mu'tazilah. Siapa tadi yang bawa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha diikuti fatabi'ahu, ya, Amr bin Ubaid. Kemudian dia diikuti oleh Amr bin Ubaid. Diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah seorang yang terkenal sangat zuhud, ya. Sehingga pemikiran Mu'tazilah dibawa oleh Wasil bin Atha dilariskan oleh Amr bin Ubaid. Karena dia orangnya zuhud, kemudian suka menangis sehingga banyak orang terpedaya dengan kezuhudannya. Akhirnya pemikiran Mu'tazilah pun laris karena tokohnya adalah tokoh yang zuhud. Dan itu yang menyedihkan, ya. Terkadang pembawa bid'ah ternyata lebih zuhud daripada pembawa apa? Sunnah. Sehingga orang lebih tertarik dengan yang zuhud-zuhud. Oh, ini bagus ustadznya, suka nangis misalnya. Misalnya, ya. Jadi inilah bid'ah Mu'tazilah. Mu'tazilah pertama kali muncul tidak berbicara tentang asma wa sifat. Dia berbicara tentang al-asma wal ahkam, yaitu tentang pelaku dosa besar apa hukumnya di dunia, bagaimana hukumnya di akhirat. Itu yang mereka bahas. Tidak ada yang bicara tentang masalah asma, al-asma wa sifat, tentang tauhid al-asma wa sifat. Tauhid, penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat baru muncul setelah itu, baru kemudian belakangan, ya, muncullah di akhir khilafah Bani Umayyah, muncullah bid'ah, muncullah seorang namanya Ja'ad bin Dirham. Gurunya Jaham bin Safwan. Dari Ja'ad bin Dirham kemudian muncullah namanya Jaham bin Safwan. As-Safwan atau Safwan, boleh dua-duanya. Jaham bin As-Safwan. Jaham bin Safwan inilah yang kemudian membawa akidah Al-Jahmiyah. Baik, ini sudah atau belum? Kalau sudah, tolong dihapus. Kita singgung sedikit, ya, tentang sejarah, tentang khilafah Daulah Al-Umayyah. Daulah apa? Al-Umayyah. Dalam Islam adalah Daulah Umayyah, setelah itu baru Daulah Abbasiyah, ya. Daulah Umayyah kemudian Daulah Abbasiyah. Apa yang dimaksud dengan Daulah Umayyah atau dinasti apa? Umayyah. Umayyah, ya, namanya adalah
Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Maka dia adalah seorang Quraisy ya. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya. Dan kita Qusay bin Kilab dialah disebut dengan Quraisy Saghir. Dialah yang Quraisy yang mengumpulkan lagi orang-orang Quraisy. Dan kita tahu Abdul Manaf kakeknya Nabi SAW ya. Rasulullah SAW namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Hashim ini saudaranya siapa? Abdus Syams. Hashim saudaranya Abdus Syams. Jadi Umayyah ini apa? Quraisy. Nah, Umayyah bin Abdi Syams kalau ditinjau dari khilafahnya maka kembali kepada dua orang, ada putranya namanya Harb ya. Kemudian ada namanya Abul As. Adapun Harb maka Abu Sufyan di bawahnya Abu Sufyan, kemudian siapa? Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian Muawiyah lagi. Jadi setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang jadi khalifah siapa? Muawiyah. Ini satu. Setelah itu kemudian siapa? Yazid. Yazid ini sampai tahun 64 Hijriah. Setelah itu anaknya namanya Muawiyah, tapi Muawiyah ini enggak sampai setahun, sudah berapa hari kemudian meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, Muawiyah bukan Muawiyah yang ini meninggal dunia, maka waktu tidak ada penunjukan. Akhirnya orang-orang mengangkat seorang khalifah baru dari Bani Umayyah, namanya Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi Abul As punya anak namanya Marwan. Al-Hakam. Kemudian siapa? Marwan. Marwan ini punya anak ada 3 yang turunnya menjadi khalifah. Di antaranya adalah Abdul Aziz. Kemudian di antaranya Abdul Malik. Kemudian namanya Muhammad. Ya. Abdul Aziz ini punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan punya anak yang jadi khalifah ada 4. Ya. Yang pertama namanya Al-Walid. Kemudian Sulaiman. Kemudian Yazid. Kemudian Hisham. Semuanya Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, sama Hisham bin Abdul Malik. Abdul Malik memimpin sangat lama, atau kemudian waktu dia meninggal dunia, maka yang memegang kepemimpinan adalah Al-Walid. Jadi ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Nomor 4, kemudian nomor 5. Kemudian nomor 6. Setelah Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, kemudian Sulaiman. Waktu Sulaiman meninggal dunia, ternyata kepemimpinan dipegang sementara oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nomor 8. Ya, tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah ya. 99 sampai 101 Hijriah. Masa pemerintahan cuma berapa tahun tuh? 2 tahun apa? 2 tahun kurang lebih. Tetapi umur dia yang jadi pemerintah cuma 2 tahun, seakan-akan membuat yang lain terlupakan. Karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat apa? Adil, dicintai oleh rakyatnya. Semua orang tahu bagaimana ketakwaannya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As. Kemudian setelah Umar bin Aziz meninggal dunia, maka dipegang oleh Yazid. Yazid bin Abdul Malik. Setelah Yazid meninggal dunia, dipegang oleh saudaranya Hisham. Hisham bin Abdul Malik. Yazid ini punya anak namanya Al-Walid.
Al-Walid bin Yazid. Enak kalau namanya Paijo ya, Agus ya. Ini bikin-bikin agak susah kadang-kadang kita bingung. Al-Walid bin Yazid. Al-Walid ini orangnya disebutkan dalam sejarah suka minum khamar, suka maksiat ya. Hisham tadinya tidak mau kasih dia, tetapi akhirnya dia yang memegang tampuk kepemimpinan. Tapi dia tukang maksiat. Al-Walid ini. Akhirnya ada sepupunya yang tidak setuju, namanya Yazid. Yazid bin Walid. Ini Walid bin apa? Yazid. Akhirnya Yazid bin Walid tidak terima memiliki pemimpin seperti ini. Terjadi kerisuhan. Akhirnya Yazid pun membunuh siapa? Al-Walid. Yazid membunuh Al-Walid. Setelah Yazid membunuh Al-Walid, tidak lama kemudian Yazid pun meninggal dunia. Akhirnya dipegang oleh saudaranya bernama Ibrahim. Ibrahim bin Al-Walid. Kemudian tatkala Ibrahim bin Walid mau diangkat jadi pemimpin, ternyata terjadi keributan lagi, diambil oleh omnya namanya Marwan. Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abbas bin Umayyah. Paham? Jadi nomor berapa tadi? 10. Kemudian mana 11-nya? Ini. 11 kemudian apa? 12. Ini hampir 13, enggak jadi. Ini 13. Nah, Marwan ini punya muadib waktu dia masih kecil, biasa kebiasaan khalifah, ya, ada orang yang mengajarinya, mendidiknya, dipanggil guru khusus. Gurunya ini, gurunya Marwan ini namanya Ja'ad bin Dirham. Ini apa? Syekhnya Jaham bin Safwan. Sehingga Marwan diberi gelar dengan Marwan Al-Ja'di, gelarnya diantaranya Marwan Al-Ja'di. Marwan Al-Ja'di. Dan setelah Marwan meninggal dunia, runtuhlah dinasti Umayyah. Dia raja terakhir dari apa? Khalifah terakhir dari dinasti apa? Umayyah. Berpindahlah kepada dinasti Abbasiyah. Ya. Mau disampaikan? Saya belum belajar, saya belum hafal. Tapi inilah Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham inilah yang pertama kali menolak tentang sifat-sifat Allah. Sehingga dia dibunuh oleh khalifah atau seorang amir di Khurasan namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Salah satu dari amir-amir Bani Umayyah. Dia inilah yang memiliki pemikiran, ya Allah ya tidak berbicara dan Allah tidak mencintai. Tidak mencintai. Yaitu menurut dia Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Sungguh Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian dia mengatakan Allah tidak pernah mencintai. Ya. Sementara Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Dia ingkari kedua-duanya. Jadi tatkala ketahuan tentang pemikirannya, maka dia pun kabur. Ini di Kufah, dia kabur ke Khurasan. Kabur ke Khurasan, ya di Khurasan itulah dia ketemu dengan Jaham bin Safwan. Timbul pertanyaan, dari mana Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya? Maka para ulama menyebutkan silsilah pemikirannya, siapakah salafnya Ja'ad bin Dirham? Pendahulunya itu siapa? Disebutkan oleh banyak ahli sejarah, ya, Ibnu Taimiyah di antaranya, Ibnu Asakir di antaranya. Banyak, ya, mereka menyebutkan tentang siapakah pendahulu Ja'ad bin Dirham. Ternyata Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil pemikirannya dari Talut ibn Ukhti Labid. Labid bin Al-A'sam. Dialah Yahudi yang menyihir Nabi. Dan dia ini yang pertama kali mengatakan bahwasanya Taurat adalah makhluk. Adalah apa?
makhluk. Jadi dia punya pemikiran seperti itu sampai kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham kemudian mewariskannya kepada siapa? Jaham bin Safwan. Ini kira-kira sedikit sejarah tentang Jaham bin Safwan. Yang membunuh Khalid, yang membunuh Jaham bin Dirham, siapa yang dibunuh oleh siapa? Khalid Al-Qasri. Yang membunuh Jaham bin Safwan, dia juga terbunuh. Dia terbunuh 128 Hijriah. Tewas 128 apa? Hijriah. Oleh seorang namanya Salm bin Al-Ahwas. Sam bin Al-Ahwas. Dia salah seorang amir di daerah Khurasan. Ya. Maka ada dua sebab disebut oleh para ulama. Kalau Khalid Al-Qasri membunuh karena memang Ja'ad bin Dirham menyimpang dalam masalah semua sifat. Tatkala Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkata, "Ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum." Wahai manusia sekalian, sembelihlah kambing-kambing kalian, onta-onta kalian, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham di hari Idul Adha ini. Li'annahu lam yakun li'annahu qala lam yukallimillahu Musa taklima wa lam yattakhidhillahu Ibrahim khalila. Karena dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa, dan dia mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dikafirkan oleh siapa? Oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, maka dia pun sembelih Ja'ad bin Dirham di Khurasan. Tapi sebelum dia mati, dia sudah mewariskan apa? Ilmunya kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan akhirnya menyebarkan, ada yang mengatakan dia sempat menulis buku-buku. Intinya dia yang menyebarkan pemikirannya pertama kali tentang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dibunuh oleh seorang bernama Salm bin Al-Ahwas. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia dibunuh karena dia memberontak terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Ada namanya Thawrah, yaitu pemberontakan. Ibnu Shuraih, waktu itu Jaham bin Safwan ikut dalam barisan Ibnu Shuraih untuk memberontak, akhirnya tertangkap dan dibunuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia dibunuh karena pemikirannya yang mewariskan, dia mewarisi tersebut dari Ja'ad bin Dirham, ketahuan oleh pemerintah, ditangkap oleh Salam bin Ahwas, kemudian dibunuh. Ada dua versi, tapi intinya kemudian dia dibunuh sekitar tahun 128 Hijriyah. Ya. Kalau sudah, tolong dihapus. Jaham bin Safwan, ya, disebutkan dia berkumpul dalam dirinya banyak syubhat. Suatu hari dia berdebat dengan suatu kelompok yang namanya Sumaniyah. Kelompok Sumaniyah itu musyrikin yang berasal dari India, ya. Kemudian berdebat dengan Jaham bin Safwan. Kata Sumaniyah, "Wahai Jaham, ya, kita berdebat, ya. Kalau kau menang, kita masuk Islam. Tapi kalau kita yang menang, kau yang masuk agama kita." Terjadilah perdebatan waktu itu. Sementara Jaham bin Safwan tidak punya ilmu. Dia nekat berdebat hanya mengandalkan logikanya. Mulailah Sumaniyah bertanya kepada Jaham bin Safwan. "Wahai Jaham bin Safwan, apakah kau mengenal Rabbmu?" "Iya." "Bagaimana kau mengenal Rabbmu? Kau buktikan dia itu ada." "Apa kau pernah melihatnya?" Kata Jaham, "Enggak." "Apakah kau pernah merasakannya, menyentuhnya?" "Enggak." "Apa kau pernah mendengarnya?" "Enggak." "Apa kau pernah menciumnya?" "Enggak." Apa? Panca indera itu apa aja? Melihat, mendengar, mencium, merasa, satunya apa? Antum lihat. Panca indera ada 5. Saya juga lupa. Apa? Melihat, mendengar, mencium, merasa, satunya apa? Hah? Oh, mengecap, ya, mengecap. Meraba dan mengecap.
Apakah kau pernah itu lima-limanya? Tidak ada. Kalau gitu Tuhanmu tidak ada. Waktu digituin oleh Sumaniyah, Jahm bin Safwan tidak bisa bantah. Dia bilang, beri saya waktu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Beberapa hari dia mikir gimana bantahnya. Akhirnya dia bisa bantah. Dia jawab. Dia bilang, wahai orang-orang Sumaniyah, bukankah kalian sepakat dengan kita bahwasanya ada namanya ruh? Ruh. Iya, memang ada ruh. Baik. Apakah kau pernah melihat ruhmu? Enggak. Kau pernah mencium ruhmu? Enggak. Kau pernah memegang ruhmu? Enggak. Kau pernah? Enggak. Ya. Kalau begitu ruhmu tidak ada. Akhirnya Sumaniyah kalah debat. Tetapi Jahm bin Safwan kena syubhat. Akhirnya disebutkan dia tidak sholat selama 40 hari. Tidak sholat 40 hari. Kenapa? Kenapa anda tidak sholat? Tadi nasihati. Saya bagaimana mau sholat kecuali saya sholat kepada Tuhan yang saya kenali. Saya tidak kenal Tuhan saya. Saya tidak kenal Tuhan saya. Ya, mungkin setelah itu akhirnya dia sholat ya. Ada yang menyebutkan setelah dia tidak sholat 40 hari tersebut, maka ketahuan oleh pemerintah, maka disitulah dia akhirnya dibunuh gara-gara tidak mau sholat selama 40 hari. Intinya Jahm bin Safwan terkena syubhat ya. Kemudian dia berdalil dengan sebagian ayat yang dia jadikan dalil ya, seperti la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dan dia tidak bisa dilihat oleh apapun, sehingga akhirnya Jahm bin Safwan punya pemikiran tentang Allah dengan logika dia ya. Dengan logika dia. Intinya dia pun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak syubhat bercokol di kepalanya ya. Ya, di antaranya syubhat yang masyhur ya, yaitu namanya dalil a'rad. Dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ditempati oleh sesuatu yang berubah-ubah oleh sifat-sifat, maka dia adalah makhluk. Segala sesuatu yang ditempati oleh sifat-sifat atau tertempeli oleh sifat-sifat, maka sesuatu tersebut adalah makhluk. Oleh karenanya Allah tidak boleh tertempeli dengan sifat apapun, sehingga dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah firqah Jahmiyah. Nah, Jahm bin Safwan ya, sebelum meninggal ilmunya sempat ditransfer oleh seorang namanya Abu Muhammad Sa'id ibni Kullab, yang ilah firqah apa? Kullabiyah. Kullabiyah. Kemudian firqah Al-Kullabiyah ini menurut ilmunya diambil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini ya memiliki atau melewati 3 masa. Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia punya tiga apa namanya? 3 tahap, 3 fase ya, 3 fase. Yang pertama dia adalah Imam Mu'tazilah. Ya. 40 tahun dia belajar sama suami ibunya, bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, sehingga dia menjadi Imam Mu'tazilah. Fase kedua dia fase Kullabiyah. Kullabiyah. Fase ketiga dia fase menuju sunnah. Dia berusaha menuju sunnah namun tidak berhasil secara keseluruhan. Masih ada sisa-sisa pemikiran Kullabiyahnya, masih ada sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah. Tidak mudah seorang keluar dari cengkeraman syubhat. Karena adalah syubhat pemikiran. Saya sering sampaikan betapa banyak orang-orang yang dahulunya takfiri, kemudian dia mengenal manhaj salaf, masih ada sisa-sisa apa? Takfirinya. Dia sulit terlepas dari pemikiran tersebut. Dan itu yang dialami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari sempat di fase apa? Kullabiyah. Di sinilah dia menimba ilmu dari muridnya Ibnu Kullab atau dari Ibnu Kullab ya, intinya dia mengambil ilmu dari
pemikiran Ibnu Kullab. Yang kemudian pemikiran Abul Hasan Asy'ari ini mirip dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi ya. Abu Mansur Al-Maturidi pemikirannya mirip dengan Abul Hasan, hanya saja ada perbedaan-perbedaan tertentu antara mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Maturidiyah. Tetapi ada kemiripan. Ini diambil dari Abu Muhammad Sa'id Ibn Kullab. Nah, Jaham bin Safwan pemikirannya ya sebelum Kullabiyah, saya lupa di sini, sebelum Kullabiyah ya. Jaham bin Safwan diambil oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ya. Mu'tazilah baru kemudian Kullabiyah. Nah, Mu'tazilah ada dua tokoh yang sangat hebat yang memperjuangkan pemikiran Jaham bin Safwan, yaitu Ahmad Ibnu Abi Du'ad kemudian dan Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi. Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi. Inilah Ahmad Ibn Abi Du'ad yang menyebarkan pemahaman Mu'tazilah, yang kemudian akhirnya sampailah dia di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, salah seorang khalifah dari Daulah Abbasiyah, yang kemudian membuat fitnah khalqul Quran. Barang siapa yang tidak menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka dibunuh. Sehingga banyak ulama yang akhirnya melakukan tauriyah, mengatakan Al-Quran itu makhluk, terpaksa, kalau tidak dibunuh. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang tegar tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, sehingga dia disiksa sampai 3 khalifah kalau tidak salah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itulah di zaman Ahmad bin Abi Du'ad. Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi dibantah oleh banyak ulama, dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dibantah oleh Ad-Darimi, Rad ala Bishr Al-Mirrisi dalam bukunya ya, dibantah pemikirannya ya. Mereka adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Secara nisbah mereka mengatakan mereka Mu'tazilah, tetapi akidah mereka sangat mirip dengan siapa? Jaham bin Safwan. Sangat mirip dengan Jaham bin Safwan. Taib. Kita akan menjelaskan tentang akidah mereka ya besok insyaallah ya. Saya mau jelaskan sekarang, khawatirnya antum hang ya. Dan saya juga lagi capek ya. Jadi ini kira-kira ya, saya tambah lagi deh ya. Kemudian setelah itu muncul di bawah namanya Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirun. Ya, ada juga di sini Abu Hasan bilang Al-Asy'ariyah Al-Mutaqaddimun. Al-Mutaqaddimun misalnya Al-Baqillani misalnya. Terus Ibnu Fawraq dan lain-lain. Adapun al-mutaakhirun misalnya Al-Juwaini, kemudian Ar-Razi, kemudian di antaranya Al-Iji, Al-Amidi dan lain-lain ya. Nanti besok insyaallah baru kita bahas tentang pemikiran mereka satu persatu secara global insyaallah taala. Baik, sudah azan? Sampai sini saja ya kajiannya. Habis Isya silakan pulang ya. Tidak ada lagi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Besok insyaallah ya pada maghrib. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.